Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Zemduh Official. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi atau membahas materi tentang buku fiksi dan non-fiksi, yaitu materi Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 8. Mungkin kakak-kakak semua masih bingung atau masih dalam proses belajar, atau ketika di sekolahnya masih bingung apa yang disampaikan oleh gurunya terkait buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara detail apa sih pengertian buku fiksi, apa pengertian dari buku non-fiksi, dan ciri-cirinya. Oleh karena itu, adik-adik semua bisa perhatikan dengan baik penjelasan dari saya. Mungkin ada temannya yang masih bingung, atau saudara atau adik-adik kalian masih bingung tentang materi ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Buku fiksi. Ketika kita mendengar kata buku fiksi, kadang kita yang belum tahu tentang ini bertanya-tanya, apa itu sih buku fiksi? Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian buku fiksi. Nah, buku fiksi berisi gagasan, ide, perasaan, penulis yang bersifat fiktif, imajinatif. Jadi buku fiksi itu ternyata bersifat fiktif, imajinatif atau imajinasi. Buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan. Pastinya buku itu pasti menambah wawasan, memupuk minat baca, dan memupuk kreativitas kalian. Nah, bahwasanya buku fiksi itu berisi gagasan, ide, perasaan yang bersifat fiktif, imajinatif. Berarti buku fiksi itu berisi tentang imajinasi seseorang atau perasaan seorang yang ditulis dalam bentuk buku yang bersifat imajinasi seseorang. Berarti bukan fakta kalau imajinasi. Terus untuk apa perlunya? Untuk menambah wawasan. Nah, juga menambah wawasan seperti menambah kosakata atau hal lainnya, memupuk minat baca. Ketika kita membaca buku fiksi, pastinya akan menambah minat baca kita, karena buku fiksi itu ternyata berisi dengan imajinasi. Nanti kalau berkaitan dengan imajinasi, kita dibawa ke imajinasi si penulis. Kemudian memupuk kreativitas kalian. Nah, ketika kita membaca buku fiksi, ternyata menambah kreativitas. Contohnya mungkin kreativitas dalam menata kalimat. Yang awalnya cuma kalimat baku, ternyata ketika kita terbiasa membaca buku fiksi, kreativitas kita untuk membuat kalimat imajinatif, misalkan wajahmu seperti rembulan. Nah, itu kan imajinatif. Nah, itu merupakan menambah kreativitas kita untuk apa? Untuk membuat kalimat. Selanjutnya, buku fiksi contohnya kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan drama. Nah, ternyata dongeng itu masuk ke buku fiksi, cerpen itu masuk ke buku fiksi, novel, dan juga drama.
cerpen, novel, drama itu merupakan karya sastra yang dibuat oleh seseorang atau penulis. Ternyata dongeng, cerpen, novel, dan drama itu merupakan buku fiksi. Mungkin adik-adik selama ini hanya membacanya saja tanpa mengetahui dongeng itu masuk ke buku apa, cerpen itu masuk ke buku apa. Ternyata dongeng, cerpen, novel, dan drama itu termasuk dari buku fiksi. Nah, adik-adik semua, kakak-kakak semua mungkin sudah tahu bahwasanya dongeng, cerpen, novel, dan drama itu merupakan buku fiksi. Selanjutnya, buku non-fiksi. Tadi kita belajar tentang buku fiksi, sekarang non-fiksi. Non tidak berarti bukan fiksi. Apa sih pengertiannya? Buku non-fiksi merupakan buku yang memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Nah, non-fiksi ini memaparkan ilmu pengetahuan. Berarti buku-buku selama ini yang kita gunakan dalam pembelajaran itu termasuk non-fiksi. Ya, mungkin adik-adik flashback lagi ketika pembelajaran kalian bawa buku apa dalam pembelajaran, berarti itu masuk ke buku non-fiksi karena itu merupakan ilmu pengetahuan. Contohnya buku non-fiksi, contohnya apa? Buku pelajaran lah, di sana ada buku pelajaran. Berarti buku pelajaran yang digunakan oleh adik-adik semua dalam pelajaran itu merupakan apa? Non-fiksi. Kemudian ilmiah populer. Apa sih ilmiah populer? Biasanya kalau kita melihat dari penelitian, misalkan hasil penelitian, nah itu biasanya disebut ilmiah populer. Misalkan saya membuat penelitian tentang kenakalan remaja di kelas, pastinya itu berawal dari fakta-fakta yang ada, bukan dari imajinasi. Seperti buku pelajaran itu fakta, terus karya ilmiah itu hasil dari fakta penelitian seseorang. Dan biografi itu kan tentang identitas seseorang. Jadi misalkan saya namanya siapa, tanggal lahir di mana, tanggal lahir berapa, terus tempat tanggal lahir di mana, harinya kapan saat lahir. Nah, di situ dicantumkan dalam biografi. Itu merupakan fakta, tidak diada-ada, itu benar adanya. Wah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya buku non-fiksi itu merupakan buku yang fakta, benar adanya, tanpa diada-ada, bukan dari imajinasi. Contohnya tadi buku pembelajaran, yaitu memaparkan ilmu pengetahuan. Misalnya kita selama SD sampai SMA kita belajar matematika, misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, seterusnya 1 tambah 1 itu pasti 2, karena itu fakta dan sering kita gunakan. Nah, itu contohnya dari non-fiksi, buku non-fiksi. Mungkin nanti adik-adik diingat kembali bahwasanya non-fiksi itu fakta, buku tentang fakta atau mengeluarkan ilmu pengetahuan. Mungkin ketika adik-adik masih ada pertanyaan atau bingung tentang buku fiksi, non-fiksi, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Seperti contohnya masih bingung, bisa kalian tanyakan.
Selanjutnya, ciri-ciri buku fiksi. Ternyata buku fiksi itu ada ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, ditulis menggunakan gaya bahasa. Oh, ternyata buku fiksi itu menggunakan gaya bahasa. Setelah kita pelajari, mungkin adik-adik sudah mempelajari gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Misalkan kalian pernah baca novel Wajahmu Seperti Rembulan, misalkan. Itu merupakan gaya bahasa. Contohnya lagi, ketika kalian membaca puisi, pohon di pantai berlambai-lambai, itu merupakan gaya bahasa. Ya, gaya bahasa bisa kalian pelajari lagi. Misalkan ada yang masih bingung gaya bahasa, ternyata buku fiksi itu menggunakan gaya bahasa. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua, sifat katanya banyak konotatif atau makna yang ditambahkan. Ternyata sifat katanya itu yang digunakan dalam buku fiksi itu memiliki makna yang ditambahkan. Selanjutnya, berbentuk cerpen dan novel. Nah, tadi sesuai dengan contohnya tadi, ternyata buku fiksi itu ada cerpen, novel, drama, kumpulan dongeng, puisi. Itu merupakan buku fiksi. Di sini juga ada berbentuk cerpen dan novel. Bahwasanya cerpen novel itu merupakan buku fiksi. Selanjutnya, ditulis berdasarkan imajinasi atau khayalan. Berarti ketika kita mau membuat buku itu tanpa melihat fakta atau kejadian sesuatu. Misalkan saya berimajinasi tentang membuat novel percintaan, misalkan tanpa adanya fakta atau kejadian, kita membuatnya dengan imajinasi, itu merupakan termasuk ke buku fiksi. Jadi intinya buku fiksi itu imajinasi atau khayalan, menghayal. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis dalam buku fiksi itu tentang khayalan, imajinasi mereka, tetapi memiliki struktur kebahasaan dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya baik. Jika tidak baik, ya pastinya pembaca itu akan bosan. Jadi imajinasinya seorang penulis, misalkan karya sastra, imajinasi khayalan itu sangat diperlukan. Kenapa? Ketika seorang penulis itu melampiaskan imajinasinya dalam karyanya, secara otomatis pembaca itu juga mengikuti imajinasinya. Begitu. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya. Ciri-ciri buku non-fiksi. Tadi ada ciri-ciri dari buku fiksi. Sekarang ciri-ciri dari buku non-fiksi. Yang pertama, ditulis menggunakan bahasa formal. Tadi menggunakan gaya bahasa yang fiksi. Sekarang non-fiksi ternyata menggunakan bahasa formal. Coba kalian ketika membuka buku pembelajaran, misalkan buku pembelajaran tentang bahasa Indonesia, coba kalian lihat di buku bahasa Indonesia yang kalian gunakan, pasti menggunakan bahasa formal. Tidak mungkin ketika misalkan pengertian tentang ini, tidak mungkin menggunakan bahasa imajinasi. Misalkan buku, misalkan ada pengertian tentang buku. Buku adalah buku adalah buatan manusia yang berasal dari
titik-titik debu yang digabungkan. Nah, tidak mungkin digitukan, itu kan gaya bahasa. Tapi kalau di non-fiksi ini menggunakan bahasa formal. Ya, misalkan pengertian dari berita. Berita adalah, nah, menggunakan bahasa formal di sana. Kalau beda dengan fiksi tadi menggunakan bahasa imajinasi atau menggunakan gaya bahasa. Ciri-ciri yang kedua, menggunakan metode menulis denotatif. Jadi non-fiksi itu menggunakan penulisan denotatif. Yang ketiga, faktual dan fakta. Nah, tadi kan contohnya seperti biografi, ada buku pembelajaran, ada karya ilmiah. Itu berasal dari fakta, faktual, tidak diada-ada. Selanjutnya, berbentuk tulisan ilmiah populer. Tadi kan beberapa contoh tadi ada ilmiah populer, contohnya hasil dari penelitian atau dari modul pembelajaran. Itu memang sudah fakta dibuat oleh penulis. Itu tadi ciri-ciri dari non-fiksi. Ada ciri-ciri fiksi, ada non-fiksi. Mungkin adik-adik atau kakak-kakak semua masih bingung dengan apa yang saya sampaikan. Bisa kalian tanyakan di kolom deskripsi atau kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab apa yang kalian tanyakan. Atau masih bingung, bisa kalian lihat kembali dari awal, dari pembahasan saya tentang buku non-fiksi dan fiksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi bahasa Indonesia kelas 8 ini SMP terkait buku fiksi dan non-fiksi. Untuk selanjutnya saya akan bahas lagi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Di kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan tentang pengertian dan juga ciri-cirinya saja. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Terus pantau channel Zenlu Official ini untuk kalian mendapatkan materi-materi selanjutnya, atau teman kalian membutuhkan materi ini atau masih bingung, atau saudara kalian, bisa kalian share video ini ke teman-teman kalian agar kalian bisa belajar lagi atau teman kalian bisa belajar di sini. Untuk apa? Untuk mempermudah kalian untuk belajar. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tingkatkan literasi kalian. Jangan tetap semangat dalam belajar untuk masa depan kalian. Jangan patah semangat, gapai semua cita-cita kalian. Dari membaca atau belajar itu akan membawa kalian ke meraih kesuksesan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.